Halo semua, kenalin, aku Abimana Satrio Endarurasta dari Teknik Material Institut Teknologi Bandung. Nah, berbeda nih dari video sebelumnya kalau aku udah menjelasin sebenarnya teknik material itu apa. Nah, kali ini aku akan menjelasin salah satu apa yang kita pelajari di teknik material, yaitu polimer. Oke, jadi kita mulai dari definisi dulu ya. Nah, apa sih yang dimaksud dengan polimer itu? Jadi polimer itu terdiri dari dua kata yang berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu ada poly dan juga mer. Poly itu yang artinya banyak dan mer itu adalah unit. Jadi kalau digabung, polimer itu artinya adalah molekul yang besar dari kumpulan unit-unit kecil itu tadi yang membentuk menjadi satu rangkaian yang besar gitu. Oke, kita membahas dari bagaimana cara polimer itu terbentuk. Yang pertama itu adalah adisi. Adisi itu dengan cara monomer akan melepaskan ikatan sekundernya dan akan bersatu dengan ikatan monomer yang lain sehingga membentuk satu kesatuan gitu. Terus apa sih contohnya dari pembentukan polimer dari adisi itu? Nah, ada pembentukan polietilena dari etena dan juga ada pembentukan polivinil klorida dari vinyl klorida gitu. Berikutnya adalah pembentukan polimer dari proses kondensasi. Nah, itu tuh gimana? Nah, proses kondensasi itu adalah pembentukan polimer dari dua gugus fungsi yang berbeda dari masing-masing monomer itu dan membentuk satu kesatuan gitu. Beberapa contoh pembentukan polimer dari proses kondensasi ini yaitu ada pembentukan polyester itu dari dimetil terephthalat dan juga etilen glikol. Lalu juga ada nilon 66 dari asam adipat dan juga heksametildiamid gitu. Lalu polimer tuh bisa terbentuk di mana sih? Jadi sebenarnya kalau misalnya kalian berpikir bahwa polimer itu terbentuk memang harus dari reaksi berbagai macam zat kimia, ternyata enggak juga. Karena di alam sendiri itu udah ada polimer. Contohnya itu ada protein, terus ada amilum, selulosa, asam nukleat, dan salah satu produk yang sering kita gunakan sehari-hari yaitu karet. Itu terbentuk secara alami. Lalu juga ada nih polimer yang terbentuk dari proses sintesis, yaitu ada polietilena, terus ada polipropilena, ada polistiren, lalu PVC dan sebagainya. Lalu juga ada yang dari modifikasi dari polimer alam dan juga polimer buatan, yaitu ada vulkanisasi karet alam, terus ada selulosa asetat sebagai bahan baku kertas film dan lain sebagainya gitu. Pengklasifikasian polimer berdasarkan monomer penyusunnya, yaitu ada homopolimer dan juga copolimer. Nah, apa sih homopolimer dan copolimer itu? Nah, kalau homopolimer itu terbentuk dari monomer yang jenisnya sama tuh. Tapi kalau copolimer tuh jenisnya berbeda. Dia terbentuk dari monomer yang berbeda begitu. Ada beberapa sifat yang perlu diperhatikan dalam memanfaatkan produk polimer, yaitu adalah sifat polimer terhadap temperatur, yaitu ada termoplastik. Nah, termoplastik itu apa sih sebenarnya? Nah, termoplastik itu adalah sifat polimer yang akan melunak jika dipanaskan. Lalu yang berikutnya ada termoset, yaitu sifat polimer yang akan mengeras saat dipanaskan. Lalu juga ada elastomer, yaitu memiliki sifat yang elastis begitu. Berikutnya ini aku akan menjabarkan beberapa contoh tentang polimer. Mungkin kalau misalnya kalian udah nggak asing dengan tanda segitiga yang ada di produk kalian, produk plastik kalian, itu ada nomor 1, 2, 3 dan sebagainya. Nah, itu adalah salah satu wujud dari polimer, yaitu plastik. Nah, terus buat apa sih ada angka-angka itu? Itu adalah pengklasifikasian polimer dengan tiap polimer itu kan ada sifatnya masing-masing kan ya. Nah, itu kalau dalam daur ulang itu akan dikelompokkan menurut nomor-nomornya itu, sehingga waktu didaur ulang mereka memiliki sifat yang sama begitu. Jadi inilah contohnya. Itu sekian penjelasanku tentang polimer. Jika misalnya kurang lebihnya saya mohon maaf, dan misalnya ada pertanyaan boleh tulis di bawah aja. Oke, thank you. Dadah.